Halo, selamat malam. Ini tidak biasa ya malam-malam. Hari ini memang sengaja hari ke-27 dari IG live saya, 90 Days Live. Kebetulan hari ini memang saya tidak mengundang teman saya, jadi saya mau sharing aja ya ke teman-teman. Jadi postingan saya hari ini adalah tentang bagaimana menimbulkan kreativitas. Iya, jadi kadang teman-teman mungkin ada perasaan saya seberapa kreatif sih saya gitu. Seberapa kreatif saya untuk membuat karya, misalnya salah satunya itu ya. Seberapa kreatifnya saya untuk menulis, bisa juga, atau seberapa kreatifnya saya untuk membuat ide gagasan baru tentang bisnis misalnya ya. Nah, banyak juga mungkin yang berpikiran nggak kreatif atau kurang atau gimana ya. Jadi sebenarnya gini, di postingan saya itu saya mengambil salah satu cerita tentang iPod ya. Jadi 20 tahun yang lalu keluarkan iPod. Jadi banyak yang seperti itu juga gitu. Tapi bagaimana dia bisa berbeda itu salah satunya dengan membuat earphone-nya itu beda warna gitu. Jadi yang lain tuh biasanya ketika itu earphone itu warnanya hitam. Nah, si iPod ini mengeluarkan warna putih. Jadi dia beda sendiri nih gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya. Idenya adalah sama-sama earphone, tapi dia bedain warnanya gitu. Jadi intinya sih gini. Jadi dari cerita itu halo Pak Petrus. Dari cerita itu jadi sebenarnya kreativitas itu nggak melulu datang dari sesuatu yang baru, harus gagasan yang baru gitu. Jadi kadang kreativitas itu bisa juga datang dari hal-hal yang sudah ada, tapi kita perlu kembangkan lagi. Jadi kadang-kadang dari hal-hal yang sederhana gitu. Jadi nggak melulu harus sesuatu yang baru. Iya, oh ya, kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman ya. Buku apa aja nih yang sudah saya bantu ya? Saya bantu untuk terbitkan ya, mungkin ya, atau lahirkan ya. Jadi ini beberapa aja ya. Seperti yang di postingan tadi pagi ada. Halo Pak Petrus. Saya mau tunjukin nih. Ada beberapa ya. Karena kalau dikeluarin semua berat juga ya. nanti berkala deh dikeluarin satu-satu. Saya mungkin mau ceritain ini ya, berhubungan dengan kreativitas tadi ya. Karena yang tadi saya bilang, kreativitas itu nggak melulu harus datang dari sesuatu yang baru gitu. Contohnya aja mungkin ini ya, di buku ini ya, karena ini masih erat kaitannya dengan besok ya, kelas menulis ini. Jadi saya mau ambil contoh ini aja deh yang gampang gitu. Jadi kreativitas itu mungkin bisa aja datang dari hal-hal yang kecil yang ada di sekeliling kita, yang mungkin kita nggak sadar kalau itu bisa jadi sesuatu yang kreatif gitu. Jadi contohnya aku kasih contoh ini deh ya, karya salah satu temen. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena menarik nih. Jadi teman saya ini, Bu Mary ini adalah ibu rumah tangga ya. Terus karena kesehariannya itu dia mungkin berhubungan dengan rumah ya, mungkin dengan aktivitas di rumah gitu. Salah satunya adalah memasak. Dan kebetulan dia mungkin waktu pembuatan buku ini dia tuh lagi belajar buat susu kedelai. Jadi waktu itu saya tanyain juga, kan banyak ya teman-teman yang mungkin gini, aduh nggak ada ide nih gitu,
menulis apa gitu. Biasanya saya gali lagi nih, kita brainstorm juga ya di sana. Biasanya saya tanya, kamu kesehariannya apa gitu, atau mungkin eh pekerjaannya apa, atau apa yang kamu kuasain deh gitu. Oh iya, saya lagi belajar bikin susu kedelai gitu. Waktu itu dia bilang gitu. Oh ya udah, kenapa enggak itu jadi ide untuk buku ceritanya gitu. Nah jadi itu awalnya dari situ ya, idenya jadi dari susu kedelai gitu. Jadi dia mau ceritain di sini manfaatnya si susu kedelai itu gitu. Iya, terima kasih Pak Petrus. Bukunya banyak. Alhamdulillah. Dan nanti salah satunya Pak Petrus juga ya, bikin buku ya. Ya, jadi dari menurut saya dari sesuatu yang sederhana ya, dari sesuatu yang mungkin kita temuin sehari-hari gitu, jadi bisa jadi sesuatu yang menurut saya kreatif gitu. Karena di sini kan dia memang apa ya, dia menyampaikannya juga sederhana ya, karena memang ini buku anak-anak dan dia juga ingin membahasakannya yang sederhana. Terus ada lagi, nah ini salah satu lagi nih, seorang guru ya. Nah, dia guru bahasa Inggris. Jadi coba kita lihat. Ini punya Mbak Juana. Dia guru bahasa Inggris. Jadi sebelumnya dia biasanya tuh ngajar anak-anaknya itu, maksudnya anak didiknya itu offline. Terus begitu pandemi harus online kan, jadi dia di sini menceritakan bagaimana kegelisahannya si anak itu ya, yang harus beradaptasi, yang jadi apa ya, kalau menurut saya juga idenya kan sederhana ya. Jadi dari kegelisahan aja ya, dari mungkin awal-awal ketidaknyamanan, tadinya online offline harus online gitu. Jadi ini sama juga, jadi awalnya juga apa, ide awalnya tuh ya udah, kenapa nggak kamu sampein aja apa, karena kamu guru kan, jadi kamu ini aja idenya ya tentang murid kamu, atau enggak apa sih yang kamu kerjakan kalau ngajar gitu. Jadi sebenarnya ide-ide itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Ini juga buku ini adalah buku dari Miss Betty. Miss Betty ini pengajar juga, pendidik juga ya. Jadi kebetulan Miss Betty ini memang hebat nih, karena dia sudah mengumpulkan nice quote atau kata-kata bijak itu selama 10 tahun. Nah, kemudian dibukukanlah kata-kata bijak itu, dan menurut saya, nah iya, isinya quotes Pak Petrus. Jadi dia memang kebetulan ya, di komunitas saya, di setiap pagi itu apa ya, mengirimkan kata-kata bijaknya gitu. Dan kemudian, dan kan dia selalu menulisnya itu ya. Ya, terima kasih Mbak Andi. Dia selalu menuliskan itu. Terus saya pikir gini, wah ini sebenarnya bagus ya, karena materinya kan sudah ada ya. Dia sudah menulis ini selama 10 tahun. Kemudian sayang banget kalau hanya apa ya, hanya lewat begitu aja gitu. Jadi saya juga kebetulan ya, memang jodoh atau nggak tahu gimana ketemu, terus sama-sama yang ya udah dijadiin buku aja Mbak Betty, Miss Betty gitu, dan jadilah buku ini gitu. Terus buku yang terbaru ini segera, ini baru selesai ya, bocoran, baru selesai cetak. Ini juga tentang perjalanan dia, si penulis ini, Mbak Pau ini. Dia kebetulan melakukan perjalanan dengan kaos, dengan alat ini ya, membawa nama Alzheimer. Jadi dia ke Everest Base Camp, kemudian menggalang dana untuk Alzheimer Indonesia. Kemudian
sayang banget kan kalau misalnya kegiatannya dia itu tidak dibukukan gitu. Nah, waktu itu berjodoh juga ya, ketemu juga, dan akhirnya project ini jadi juga. Uh, ya, jadi ini tentang bagaimana dia menggalang dana, bagaimana perjalanannya dia juga, apa suka dukanya ya, pasti ada suka dukanya ya, namanya juga sebuah perjalanan gitu kan, dari mungkin preparationnya bagaimana, terus kemudian bagaimana dia menggalang dananya, bagaimana dia pas pendakiannya, terus sesudah pendakiannya gimana. Ini di buku ini dia ceritakan kayak gitu. Sebenarnya mungkin idenya sederhana ya, dia hanya ingin menceritakan kisah 2 minggu dia mendaki ya, tapi di situ dia juga jelaskan apa yang menjadi latar belakang dia melakukan ini, kemudian bagaimana dia menjalaninya, dan itu dituangkan dalam buku. Dan menurut saya ini bisa menjadi legasi yang bagus juga ya, karena ini juga mungkin bisa menginspirasi banyak orang. Dia melakukan perjalanan dengan sebuah kaos. Saya mau contoh yang mana lagi ya? Oh, ini mungkin ya. Nah, ini mungkin buku ini bisa dibilang ini karya bersama juga ya, karena ini isinya buku yang isinya tulisan dari 28 orang. Nah, dari buku ini apa ya, banyak ide-ide dari mami-mami ya, karena ini memang buku tentang perjalanan para moms yang punya kegiatan banyak juga, dan dituliskan di sini. Jadi ada yang praktisi di pendidikan, ada juga yang memang apa ya, yoga, kemudian ada yang banyak, karena 28 orang ya, ada yang pelari juga. Jadi ini salah satu buku yang agak lama ya pembuatannya, karena mengumpulkan tulisan dari 28 orang, dan itu nggak sebentar, karena berhubungan dengan banyak orang ya. Biasanya kalau dengan satu penulis aja kan biasanya bisa cepat. Nah, ini membutuhkan waktu yang agak lama, tapi akhirnya jadi juga sih. Perjuangannya keren banget, karena dari awal itu saya ngikutin ya, dari mulai mencari penulisnya, terus bagaimana ngejar-ngejar ininya ya, tulisannya, naskahnya gitu, sampai menjadi sebuah buku. Wah, itu seru banget. Sesuatu yang tidak biasa ya. Biasanya saya kan ketemunya sama satu penulis gitu, bikin buku jadi. Nah, yang waktu buku ini harus ada acara kejar mengejar ini ya, naskah gitu, jadi seru juga gitu. Kemudian kalau ini buku saya yang tentang resep-resep ya. Kemudian kebetulan ini diterbitkan oleh salah satu penerbit besar di Jakarta, dan ini isinya ya kumpulan resep-resep ya. Kumpulan resep-resep. Jadi emang awal saya di bidang ini memang banyak mengerjakan buku-buku yang berhubungan dengan kreativitas, kayak crafting, atau mungkin seni memasak, atau mungkin juga resep ya, kebanyakan itu. Jadi awal-awal saya banyak mengerjakan buku-buku tentang itu. Jadi perjalanannya dari tahun 2007 itu sampai dengan sekarang itu beragam ya bukunya ya, banyak, dan banyak juga buku-buku yang memang mungkin idenya sederhana, tapi bagaimana tantangannya kan adalah bagaimana menyampaikan hal yang sederhana itu kepada pembaca. Gimana kita halo Cimeri, bagaimana kita
menyampaikan ide gagasan sederhana itu menjadi sesuatu yang berbeda, karena kreativitas itu adalah sesuatu yang menurut saya sih berbeda gitu. Bisa datang dari sesuatu yang baru, bisa juga dari sesuatu yang sudah ada tapi dibuat beda gitu. Itulah kalau menurut saya sih kreativitas itu seperti itu. Halo malam Cimeri. Iya, kemudian cerita buku yang mana lagi ya. Jadi setiap karya buku itu memang unik ya, karena memang setiap orang itu diciptakan unik. Jadi pasti apa yang disampaikan, ide gagasannya itu mungkin bisa dibilang tidak sama. Jadi tiap orang itu karena memiliki pesan sendiri, pasti ide dan gagasannya juga unik gitu. Jadi ini juga salah satunya. Ini buku, ini awal pertama saya ketemu dengan tim saya ya, Mbak Andi ya. Jadi buku ini ya buku ini dua side buku ya, depan belakangnya beda, bisa dari depan bisa dari belakang. Jadi itu idenya juga lucu. Jadi kebetulan si penulisnya ini agak kesulitan untuk menuangkannya dalam bahasa Indonesia karena dia bukan orang Indonesia. jadi itulah makanya dia bekerja sama dengan pihak lain ya, kebetulan dengan Bu Andi. Nah disitulah awal mula saya ketemu Bu Andi di project buku ini. Nah ini juga lucu juga. Jadi bukunya itu tentang detox yoga ya. Kebetulan si penulisnya ini memang praktisi di bidang yoga dan fitness gitu. Jadi bukunya tentang itu. Jadi kebanyakan memang orang membuat karya buku itu dari sesuatu hal yang mungkin erat kaitannya dengan kehidupannya dia, atau mungkin juga apa yang dia kuasain gitu. Jadi itulah mengapa saya selalu bilang ke teman-teman yang mau mulai menulis nih, coba cari sesuatu yang kamu kuasai benar, atau mungkin sesuatu yang dekat dengan kamu gitu. Entah sesuatu itu mungkin hobi, atau mungkin tentang pekerjaan juga bisa kalau memang itu mau diambil ya gitu. Karena itu bisa datang dari mana aja. Cimeri kirain dokter yoga ternyata detox ya. Oh iya, detox, ini detox yoga. Jadi dia memang karena dia orang India ya, si dokter ini dia memang dokter. Si Mary dia jadi dokter juga, kemudian dia praktisi yoga dan fitness juga gitu. Makanya dia bisa kasih ini ya, tips untuk menurunkan berat badan yang sehat gitu, karena dia juga menguasai hal medisnya juga gitu. Jadi kalau menurut saya ya keren juga ya, seorang dokter dan praktisi yoga dan fitness juga. Dan menurut saya memang perlu ya dia punya buku gitu, karena ini bisa buat dia menyampaikan pesan-pesannya dia juga gitu. Jadi itulah mungkin yang mendorong dia. Jadi buku ini juga sudah dialih bahasakan juga ya, jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keren iya. bisa dicari di toko buku. Boleh sebut ini nggak ya? Ya ini aja dari kelihatannya logonya, tahu di mana ya? Nggak usah disebutin ya di mana. Iya. Jadi buku apa lagi ya yang belum ya? Ya kebetulan ini yang ada di sini ini aja ya, cuma ini. Jadi buat ibu-ibu nih. Jadi tadi saya ada 2 ya buku yang memasaknya. Kebetulan yang ada di sini ada yang ini, ada seri ini dan ini. Jadi ini sebenarnya seri kompilasi sih ya. Jadi kadang di penerbit itu suka membuat kompilasi juga di buku. Jadi beberapa edisi gitu dijadiin satu ya. Nah ini salah satunya.
apa ya namanya ya, renewal kali ya, jadi dibikin seperti baru lagi gitu. Dari edisi-edisi yang lama diperbaharui lagi lah, itu maksudnya. Kayak gitu, dengan tampilan baru juga. Oke, jadi masih seputar ini ya, menulis. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung ya mau apa ya, mencurahkan ide-idenya daripada hanya terbuang percuma ya, mungkin bisa juga ikut di dalam gerakan yang kami buat nih dalam komunitas saya. Kebetulan besok adalah batch keempat dari Nulis Yuk. Jadi kita akan membuat buku, jadi menulis dan mendesain sendiri buku kita. Kebetulan project ini adalah untuk buku anak-anak yang apa ya, yang tadi ya, mana tadi, oh ini dia. Bukunya seperti ini. Jadi nanti tiap kontributor itu akan menulis dan mendesain sendiri ceritanya, kemudian nanti akan dikompilasi bersama. Jadi di satu buku ini ada 9 orang, jadi kalau misalnya pesertanya lebih dari itu berarti akan digabungkan dengan yang lain. Jadi setiap 9 orang jadi satu buku gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung boleh banget, karena menurut saya ini bisa jadi salah satu media awal teman-teman untuk menulis buku ya. Kalau misalnya belum berani nih menulis buku sendiri, bisa juga kan ya, karena ini rame-rame. Nah enaknya kalau rame-rame kan banyak keuntungannya ya. Salah satunya mungkin bisa brainstorm bareng gitu. Kemudian bisa juga nanti saling menyemangati. Kalau misalnya udah nggak ada ide atau apa, mungkin bisa saling ini juga, brainstorm juga, saling menyemangati. Kemudian dari segi biaya juga pasti lebih murah karena ditanggung bersama-sama. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa kalau mau bergabung boleh banget bisa DM ke saya, tanya infonya atau pendaftarannya seperti apa. Besok kelasnya mulai batch keempat. Jadi saya harap sih semoga teman-teman apa ya, bisa terinspirasi untuk membuat karya, karena saya memang melakukan gerakan ini tuh untuk membantu teman-teman nih, terutama untuk berkarya, membuat karya, dan mewujudkan impiannya untuk membuat buku, dan yang pasti untuk meninggalkan legacy. Begitu aja ya teman-teman. Terima kasih Cimeri sudah bergabung. Sampai ketemu besok. Besok saya mungkin juga masih ngobrol seputar buku. Dan sengaja masih belum mengundang teman-teman. Jadi terima kasih sudah mengikuti IG live saya. Semoga ya, terima kasih. Semoga kita bisa saling berbagi juga dan terus berkarya meskipun di rumah aja, nggak jadi halangan ya. Terima kasih Cimeri dan teman-teman. Ya, bye bye. Sampai ketemu besok ya.